Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi algoritma Minimax untuk artificial intelligence pada permainan catur sederhana. Nah, alasan pemilihan kasusnya dikarenakan permainan seringkali dilakukan secara personal atau seorang diri saja. Karena tidak ada lawan bermain yang dapat diajak bermain bersama, beberapa permainan harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang pemain, terutama permainan two player board game. Nah, maka dari itu dibuatlah artificial intelligence pada permainan catur sederhana, supaya ketika tidak ada lawan untuk bermain, maka artificial intelligence dapat menggantikannya sebagai lawan bermain. Nah, selanjutnya algoritma yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu algoritma Minimax. Nah, algoritma Minimax ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal. Algoritma ini dapat diterapkan dengan baik pada permainan yang melibatkan 2 pemain yang saling bergantian, seperti tic-tac-toe, Othello, checker, catur go, dan permainan yang menggunakan strategi logika dan logika lainnya. Nah, algoritma Minimax ini merupakan salah satu implementasi dari pencarian DFS atau bisa disebut juga dengan depth first search dalam melakukan pencarian pada pohon. Nah, DFS ini nanti akan menelusuri simbol paling dalam terlebih dahulu. Setelah simbol akar dibangkitkan, algoritma ini akan membangkitkan simbol pada tingkat kedua yang akan dilanjutkan pada tingkat ketiga dan seterusnya. Nah, algoritma yang kedua yaitu algoritma alpha beta planning. Nah, dalam algoritma Minimax tadi kan pencarian dilakukan pada seluruh bagian pohon, sementara sebagian pohon tidak seharusnya diperiksa. Nah, alpha beta planning ini merupakan modifikasi dari algoritma Minimax yang akan mengurangi jumlah node yang dievaluasi oleh pohon pencarian dengan syarat pencarian untuk node berikutnya akan dipikirkan terlebih dahulu. Nah, algoritma ini akan berhenti mengevaluasi langkah ketika terdapat paling tidak satu kemungkinan yang ditemukan dan membuktikan bahwa langkah tersebut lebih buruk jika dibandingkan dengan langkah yang diperiksa sebelumnya, sehingga langkah berikutnya tidak perlu dievaluasi lebih jauh. Dengan algoritma ini, hasil optimasi dari suatu algoritma tidak akan berubah. Nah, alasan pemilihan algoritma karena algoritma Minimax dalam catur dibuat berdasarkan prosedur Minimax untuk mendapatkan langkah terbaik dari posisi yang ada. Setiap posisi memiliki nilai yang dapat dihasilkan dari langkah terbaik, dengan berasumsi bahwa artificial intelligence akan selalu mencoba memaksimalkan nilai ketika lawan akan mencoba untuk meminimalkannya. Nah, ketika prosedur Minimax ini mencapai akar pada pohon pencarian pada saat posisi tersebut akan menghasilkan langkah terbaik dengan asumsi lawan akan menggunakan kriteria evaluasi yang sama. Beberapa versi program yang dibuat kebanyakan telah menerapkan algoritma pemotongan alpha beta. Untuk penjelasan lebih atau implementasinya bisa dilihat di sini. Nah, bisa dibayangkan jika yang hitam ini adalah saya, kemudian yang putih ini adalah artificial intelligence pada algoritma Minimax. Nah, misalkan saya mengambil langkah 1 dan 2. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa algoritma Minimax akan mencoba memaksimalkannya. Nah, maka dari itu algoritma Minimax akan mengambil langkah kedua. Selanjutnya yaitu anggap saja nilai di sini yaitu 5 dan 2. Nah, kembali seperti tadi, kan algoritma Minimax kan mengambil nilai untuk memaksimalkannya, maka dia mengambil nilai 5. Nah, sedangkan di sini tadi ada angka 2 dan ini adalah angka 5. Nah, saya selaku di sini kan akan mencoba untuk meminimalisirkannya. Maka saya mengambil nilai 2. Maka di sini tersimpan nilai 2. Selanjutnya kurang lebih sama. Anggap saja di sini adalah 3 dan di sini 4. Nah, saya selaku di sini kan akan mencoba untuk meminimalkannya. Maka saya akan mengambil angka 3. Nah, untuk atas ini adalah algoritma Minimax-nya tadi. Karena dia mengambil nilai maksimal, maka dia akan mengambil nilai 3. Nah, untuk kode programnya untuk programnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini kurang lebih sama seperti permainan catur sederhana. Nah, yang membedakan di sini adalah search depth
atau kedalaman pada tingkat pencariannya. Nah, di sini saya menggunakan 3. Jadi pohonnya nanti akan terdiri dari 3 akar. Kemudian ada position evaluation atau posisi yang akan dievaluasi. Kemudian ada time, yaitu waktu untuk algoritma ini berjalan pada setiap langkahnya. Kemudian ada historinya. Nah, saya misalkan ini naik ke atas. Nah, di sini kan saya akan mencoba untuk meminimalkannya. Nah, sedangkan untuk artificial intelligence-nya akan mencoba untuk memaksimalkannya. Agak sedikit berbeda dari yang dijelaskan di awal. Di awal tadi kan untuk artificial intelligence-nya berwarna putih, sedangkan saya berwarna hitam. Nah, di sini terbalik. Nah, bisa dilihat di sini ada posisi yang akan dievaluasi sejumlah 4111. Kemudian waktu untuk tiap algoritma berjalan, nih bisa dilihat di sini. Nah, ini akan berubah-ubah seiring dengan perjalanan permainan. Di sini saya mencoba, saya tidak tahu apakah bisa mengalahkannya atau tidak. Nah, di sini jadi ketika saya akan mencoba untuk meminimalkannya, maka artificial intelligence akan mencoba untuk memaksimalkannya. Atau dengan kata lain, artificial intelligence di sini akan mencoba, ketika saya mencoba meminimalkannya, maka artificial intelligence di sini akan mencoba untuk memaksimalkannya. Nah, karena tidak ada langkah yang bisa dievaluasi lagi, maka game over akan terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk implementasi algoritma minim pada permainan catur sederhana. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.